Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang tentu akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perenungan ini terambil dari Roma 3 ayat 3 dan 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Perenungan ini saya beri judul Jangan Sembrono. Apa yang muncul di perasaan saudara ketika melihat orang lain atau bahkan orang terdekat saudara sekalipun tidak setia kepada saudara, yang ditunjukkannya dengan sikap yang seenaknya sendiri, menunjukkan sikapnya yang tidak menghormati saudara, menyepelekan saudara, bahkan justru memandang rendah saudara, yang diperlihatkannya melalui perkataan dan perbuatannya kepada saudara. Saya begitu yakin bahwa kita sebagai umat manusia ingin sekali dihormati, tetapi sebelum mencapai pada titik itu, kita harus belajar terlebih dahulu untuk setia kepada diri kita dan juga terlebih dahulu belajar menghormati orang lain, sekalipun ia kerabat dekatmu. Mungkin kita tidak asing lagi dengan ungkapan yang bernada teguran, dengan ungkapan ojo sembrono, atau di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai jangan seenaknya sendiri. Menjadi sebuah ungkapan yang kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa seenaknya sendiri kepada orang lain, baik itu melalui perkataan maupun juga perbuatan kita. Terkadang sebagian dari kita pun sangat mudah sakit hati dan memilih untuk pergi atau memutus relasi dengan seseorang ketika orang tersebut berlaku seenaknya sendiri terhadap kita. Ya, bisa dalam bentuk mengkhianati atau yang kita kenal dengan bentuk tidak setia, atau berlaku seenaknya sendiri yang membuat kita sakit hati melalui perkataan dan perbuatannya. Kita justru memilih untuk meninggalkan mereka karena kita menyimpan dendam, sakit hati. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah iya saudara tidak pernah sama sekali melukai hatinya melalui perkataan dan perbuatan saudara yang menunjukkan saudara itu seenaknya sendiri dan tidak setia kepadanya? Coba deh tanyakan pada hati saudara, dan kita boleh merenungkan pertanyaan tersebut. Lalu apakah dengan perilaku yang demikian membuatnya
mengingkari atau membatalkan janji-janjinya untuk setia kepada kita yang adalah umat kepunyaannya? Secara jelas Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang tertulis pada ayat 4, sekali-kali tidak. Kalimat ini diungkapkan secara tegas yang ditunjukkan dengan penggunaan tanda seru setelahnya. Ungkapan ini ingin menunjukkan kepada kita manusia berdosa ini, sekalipun kita melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, Ia akan tetap setia. Dan Ia juga tidak akan pernah ingkar janji untuk tidak setia kepada kita. Di sini Rasul Paulus hendak memperlihatkan bahwa kehidupan umat Yahudi yang adalah umat pilihan Allah masih bisa berlaku seenaknya sendiri dan menyepelekan kesetiaan Allah kepada mereka. Akan tetapi sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah yang tentu memiliki keistimewaan di matanya, mereka tidak bisa menggunakan kesempatan itu yang telah dipercayakan Allah kepada bangsa tersebut. Atau dengan kata lain, mereka justru memilih untuk tidak setia kepada Allah. Tapi apakah kemudian Allah menjadi ikut tidak setia karena perilaku umat-umatnya itu? Tentu saja tidak. Allah itu sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang tidak pernah ingkar janji untuk tidak setia kepada umatnya. Ia memang Maha Pengampun. Ia memang Maha Pengasih. Akan tetapi kita harus menyadari dengan kemahakuasaannya tersebut, bukan berarti kita memakai kesempatan itu untuk berlaku seenaknya sendiri kepada Allah. Karena kita harus menyadari hukuman dari Allah itu juga merupakan bentuk dari keadilannya karena cintanya kepada umat manusia. Kiranya kita menyadari cinta kasih Allah dan kesetiaan Allah yang tak pernah berkesudahan. Amin.